Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Intan Lestari Sudibyo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masuk silakan angkat tangan. Agis, Ahmad Ahwadul, sudah masuk. Aisyah, Andi, Ciesa, apa? DSO. Oh, DSO. Eki, Erlangga, Fahri, Febri, Galuh, Intan, Irgi, nggak masuk. Isma, Justi, Kristina, Muhammad Adam, DSO apa enggak masuk? DSO. Manzita, Melian enggak masuk. Sanko, Delian, Adimas, Fadli, Zuridin, Nadia, Naradipa, Prinsesa, Putri, Rizky Eka, Siti, Sofia, tidak masuk. Tiara, Vivi, Wahyu tadi ya masuk toh? Tidak masuk kelas berarti. Yuda, kemarin kita sudah belajar apa yang terakhir? Sistem komputer. Masuk lupa toh. Kita belajar sistem komputer. Di mana sistem komputer itu ada perangkat lunak sama perangkat keras. Nah, macam-macamnya kemarin kan kita udah tahu, udah belajar. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional. Jadi di sini kita harus berpikir bagaimana komputer itu menyelesaikan masalah-masalahnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu 10 BK1. Peserta didik mampu memahami penerapan tentang 4 fondasi computational thinking melalui kegiatan diskusi dan teliti. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan algoritma proses pencarian sederhana untuk diterapkan dalam strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses pencarian. Nah, yang selanjutnya ini kata-kata motivasi. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Jadi meskipun kita nanti gagal di proses algoritmanya, kalian jangan berhenti untuk mencoba proses-proses algoritma itu. Nah, hari ini kita itu masih mempelajari tentang alurnya saja, jadi kayak flowchartnya saja. Dan semester depan itu kita mempelajari bagaimana kita buat program. Oke. Ini materinya berpikir komputasional. Nah, kegiatan utama dalam computational thinking ini menyelesaikan masalah. Nah, masalah ini yang ada di komputer, terus ada di permasalahan sehari-hari. Misal 3 tambah 2 itu kan juga masalah toh. Jawabannya berapa? Benar atau salah? Misal 3 tambah 2 6. Benar apa salah? Salah. Nah, untuk menentukan salah atau benarnya itu kita pakai yang namanya algoritma. Kayak gitu. Terus computational thinking ini untuk menemukan solusi yang paling efisien, paling efektif dan optimal, sehingga solusinya
bisa dijalankan oleh manusia ataupun mesin. Kalau 3+2 kan otak manusia bisa loh menjalankan. Nah, di komputer kan juga bisa 3+2. Nah, kalau kita belum program, apa komputer nanti apa bisa menghasilkan 3+2 itu 5? Kan belum tentu. Soalnya dia kan tidak punya otak untuk berpikir seperti kita loh. Jadi harus ada algoritma-algoritma di dalam komputer ini. Paham? Oke, ini ada metode yang dipakai programmer untuk menulis program. Itu yang pertama ada decomposition, ada pattern recognition, ada abstraksi, ada algorithm design. Yang decomposition itu memecah data, jadi datanya itu dipecah dulu. Lalu yang pattern recognition itu untuk melihat persamaan. Jadi misal data sudah dipecahkan jadi A, B, C sampai Z. Misal data yang 1, 2, 3 itu masuk ke mana? Masuk ke A, atau masuk ke C, atau masuk ke D, kayak gitu. Itu pemisahannya. Pattern recognition. Jadi dicari yang sama, mana yang hampir mirip itu disatukan. Terus yang ketiga ada abstraksi. Ini mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola tren dan keteraturannya. Yang keempat ada algorithm design. Ini untuk pemecahan masalahnya. Jadi secara tahap-tahap itu tahapan pemecahan masalahnya itu seperti apa? Itu di algorithm design. Nah, ini karakteristik berpikir komputasional itu ada memberikan pemecahan masalah, mengorganisasi dan menganalisa data, mampu melakukan representasi data, terus mampu melakukan identifikasi, analisa dan implementasi solusi, mampu melakukan yang fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi kalau kita membuat sebuah flowchart itu pasti diawali dengan simbol terminator dan diakhiri juga dengan simbol terminator ini. Nah, yang simbol mulai itu loh, mulai sama M kan pakai terminator. Sama aja banget ya. Yang fungsinya untuk mengarahkan aliran alur sebuah flowchart. Yang mau dibawa kemana di flowchartnya itu. Kemudian ada simbol yang berikutnya dinamakan dengan preparation. Dan ini fungsinya untuk menginisialisasi atau memberikan sebuah nilai awal dalam sebuah variabel. Lalu bisa disebut juga ini mengindikasikan sebuah variabel. Dan yang berikutnya ada simbol berbentuk jaringan yang dinamakan dengan simbol data, yang namanya simbol data yang fungsinya untuk membaca input dan mengambilkan output. Jadi kalau kita mau mengikuti sebuah sesuatu begitu ya, itu menggunakan simbol data ini. Dan kalau kita mau menampilkan sesuatu juga, kita menggunakan simbol data. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di notasi data ini ada sebuah segi-Pak. Ini namanya adalah simbol proses. Langsung ya Kak. Dia itu nanti menggambarkan prosesnya itu nanti seperti apa. Lalu yang bilang ketupat itu adalah kondisional. Jadi itu bisa yes sama no. Misalkan di sini ada malaikat yang bingung menentukan orang ini mau ke neraka apa ke surga gitu ya. Dari start kita masukkan pahalanya dia dulu. Setelah dimasukkan ke bawah lagi memasukkan dosanya dia dulu. Jadi habis pahalanya dimasukkan, dosanya dimasukkan. Setelah itu bagaimana caranya kita mengetahui banyak yang mana? Kan harus diproses. Nah, prosesnya pakai persegi panjang. Jadi pahala min dosa. Nah, Kristina, maju ke depan. Nadia, Naradipa. Sekarang yang cowok Sanko. Andi. Ayo silakan maju ke depan. Berarti nilainya 5 orang ya. Mau Andi, Wes Intan dulu silakan dari temennya. Satu orang teman. Siapa?
Nadia, Fakri, Nara, Jasti, Sambo, siapa? Delian, Andi, Eka. Kak, aku minta tisu dekat yo. Terus Andi lagi. Siapa? Rahma siapa? Oh, Rahma. Rahma, Sambo, Juridin, Nara, Mazita, Nadia, Febri, Christine, Kiesa, Galuh, Intan. Oke, kelompok satu silakan berdiri. Maksud kali dong. Bisa dilebar ke belakang. Kristina, mana Kristina? Kristina di tempatnya Andi. Nadia. Dia di sini. Nara Diva. Belakangnya Nanti. Belakangnya Sambo. Kamu bisa ora tahu penting Sambo, Adi belakang situ. Kilo.
daftar kuwi bentuke ya namane. Kudu oval lho ya, salah lho ya. Iya. Tapi bentuknya saya. Iya benar. Yang halaman belakang kuwi bentuke ya namane. Kudu oval lho ya, salah lho ya. Iya. Tapi bentuknya saya. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang berpikir komputasional. Jadi yang pertama pada vlog kami, yang pertama ada flowchart. Yang pertama ada mulai, setelah itu input tinggi, yang ketiga input atas, 4 atas, input alas, alas, 4 ada luas, yaitu alas kali tinggi dibagi 2, lalu ambilkan luas lalu selesai. Silahkan teman-temannya dikoreksi yang dari kelompok sampingnya, benar apa salah? Jangan sampai dikoreksi ya. Jadi yang pertama itu mulai, terus kita jajar-jajar itu inputkan alas atau tinggi dulu terserah. Lalu bawahnya proses yang di segi persegi panjang setengah kali alas kali tinggi. Setelah itu bawahnya lagi jajar genjang menampilkan luas segitiga. Setelah itu bawahnya lagi selesai. Sudah dikoreksi? Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan yang mau bertanya ke kelompok 6. Sementara belum. Oke, lanjut. Baik, yang nomor 2 gantian yang ngomong. Eki aja Ki. Coba Rizky. Yang kedua, sebutkan nama definisi simbol flowchart. Simbol yang pertama terminator untuk permulaan dan akhiran flowchart. Yang kedua data untuk menyatakan proses input dan output. Yang ketiga processing simbol untuk pengolahan. Pengolahan data. Sudah dikoreksi? Ya. Yang pertama itu terminator untuk memulai dan selesai. Yang kedua itu adalah jajar genjang, bisa dikasih nama input, output atau data, di mana dia itu untuk memasukkan dan menampilkan data. Yang ketiga ada persegi panjang, itu namanya pecah processing, itu untuk memproses data. Apakah ada yang salah kelompoknya? Benar semua? Terus apa lagi? Ada yang ditanyakan?
silakan. Satu, angkat tangan. Ayo silakan angkat tangan. Saya ya, itu kan ada yang namanya input atau output data yang simbolnya jejer-jejer, ya kan? Nah, itu kan fungsinya untuk melakukan input atau output data. Nah, input data itu seperti apa dan biasanya cara melakukannya bagaimana, terus yang output itu juga maksudnya itu apa dan cara melakukannya itu seperti apa. Input itu bisa dimisahkan seperti kita memasak gitu ya. Nah, input itu bahan-bahannya yang kita perlukan untuk memasak. Nah, sementara outputnya itu bahan yang dihasilkan contohnya kita masak nasi goreng, nanti bahan-bahannya ada kayak bawang, cabai gitu. Terus kalau misalnya sudah diimplementasikan ke komputer itu Jadi misal contohnya itu kan memasukkan data, lalu contoh di rumusnya luas segitiga, nah ada alas sama tinggi. Nah, alasnya itu 2, terus tingginya ada 3 cm. Lalu diproses jadi setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 2 kali 3, sama dengan setengah kali 6 itu 3. Jadi outputnya itu yaitu hasil dari proses. Nah, tadi yang udah maju adalah kelompok 6. Bu Intan mau kasih reward ke kelompok 6. Silakan, terima kasih. Sudah, silakan bisa kembali. Oke anak-anak, setelah kita tadi sudah presentasi kelompok, terus sudah berkelompok, sekarang waktunya kita untuk ice breaking. Silakan berdiri dulu, berdiri. Dan terus ikuti arahan atau goyang yang ada di depan ya. Yo, kita hadir yuk. Ayo, Dimas. Ayo, joget. Yuk. Ayo ke kiri. Ke atas, putar-putar. berdiri tetap sulit ya. Ayo terus. Yuk. Ayo terus.
udah ngirim silahkan 19. Oke. Oke, silakan yang belum kirim langsung disubmit. Yang sudah Yuda, Agis, Nara, Mazita, Justi, Kristina, Andi, Intan. Saya Oke, ayo Bima silakan disimpulkan. Hari ini kita udah belajar apa? Di rumah berdiri. Hari ini kita udah pelajari tentang algoritma dan cara buatnya, kayak unsur-unsurnya kan yang udah dipelajari kita hari ini itu kayak oval, diagram yang ada di oval, persegi sama jajar-jajar gitu contohnya. Oke, silakan duduk. Ada yang bisa melengkapi? Silakan. Justin. Tidak mau. Mari. Oke, Zuhidin. Ayo silakan berdiri. Sudah dipelajari. Belajar hari ini tentang cara menginput, proses serta output data untuk menghasilkan sebuah algoritma. Oke, aku pakai apa? Flowchart. Notasi flowchart. Oke, silakan duduk. Oke, hari ini kita udah belajar tentang berpikir komputasional, bagaimana caranya komputer itu berpikir dengan algoritma, dan kita hari ini masih belajar notasi flowchart. Terus di notasi flowchart itu tadi ada terminator untuk memulai dan mengakhiri program, ada input output dengan jajar genjang, terus ada proses dengan persegi panjang, terus ada lagi conditional yang yes sama no tadi, dan surga sama neraka, masih ingat? Oke. Terus materi selanjutnya setelah kita buat flowchart, minggu depan kita mau buat pseudocode. Setelah pseudocode kita nanti masuk ke pemrograman komputer, pemrograman dasar. Oke, sekarang sudah selesai. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Siapa tadi ketua kelasnya? Oke, Justi, silahkan pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas waktunya 10.8 sama 10.1. Terima kasih sudah berbincang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.